Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syita Fatih Atna. Moto hidup saya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan pembahasan yang banyak digunakan dalam penelitian. Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan, apakah akan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan materi uji hipotesis ini dapat memberikan manfaat di bidang kedokteran. Misalkan, pada saat pandemi COVID ini ditemukan suatu vaksin, tentu saja peneliti akan bertanya apakah vaksin dari COVID-19 ini efektif atau tidak. Berapa peluangnya dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, kalau di bidang pendidikan, misalkan pada penggunaan suatu metode pembelajaran, apakah metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu efektif tidak terhadap prestasi belajar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sini ada ilustrasi. Saka hasil uji hipotesisku, wong iki gaweane ora bener. Mosok sih, Bu? Jadi ini kita membahas uji hipotesis berarti harus diuji ya, berdasarkan apa yang menjadi pertanyaan Bu Tejo ini. Oke, di sini juga ada lagi. Berdasarkan hasil uji hipotesis saya, tempat ini yang paling romantis dan edukatif. Yang sebenarnya bahwa dia berbohong. Karena di tempat ini tidak bisa belanja gitu. Oke, membahas uji hipotesis tentu saja kita pasti menemukan hipotesis statistik. Hipotesis itu kan berasal dari kata hypo, yang berarti sementara. Kemudian tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi kalau kita simpulkan, hipotesis itu adalah pernyataan sementara. Oke. Nah, karena hipotesis itu adalah pernyataan sementara atau dugaan ya, dugaan sementara yang belum tahu kebenarannya, maka hipotesis itu perlu diuji. Nah, di sini hipotesis statistik harus diuji karena harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan. Nah, namun perlu diperhatikan, dalam uji hipotesis, penerimaan suatu hipotesis bukan karena hipotesis itu benar, akan tetapi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis itu. Jadi tergantung dari data yang kita punya dan dari berapa banyak sampel yang kita punya. Begitu juga sebaliknya, penolakan suatu hipotesis bukan karena hipotesis itu salah, akan tetapi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis itu. Misalkan kalau dari ilustrasi tadi ya, Bu Tejo, orang ini nggak bener nih. Nah, karena bukti-buktinya itu lemah, maka nanti bisa disimpulkan bahwa hipotesis atau dugaan yang disampaikan dari Bu Tejo ini tidak benar, begitu. Tapi kalau bukti-buktinya itu cukup kuat, data-datanya itu banyak, nah maka nanti hasilnya, kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa apa yang menjadi dugaan Bu Tejo tadi adalah benar. Nah, oke, maka di sini sangat perlu bahwa sampel yang kita ambil itu adalah sampel yang representatif. Oke, berdasarkan perumusan hipotesis statistik, hipotesis itu dibagi menjadi dua. Kita mengenal adanya H0 atau hipotesis 0 dan H1, hipotesis alternatif. H0 dan H1 ini nanti saling berlawanan, ya, saling ingkaran. H0 itu adalah hipotesis yang ingin ditolak oleh peneliti, sedangkan H1 itu adalah hipotesis yang ingin diterima oleh peneliti. Jadi nanti kalau ada suatu kasus, maka kita harus bisa menentukan mana H0 dan H1-nya. Karena penentuan hipotesis ini sangat berkaitan dari
kesimpulan yang nantinya kita peroleh. Jadi jangan sampai kita salah merumuskan H0 dan H1-nya. Jadi nanti H0 itu yang dipilih adalah yang ingin ditolak oleh peneliti. Oke, kemudian H1-nya yang ingin diterima oleh peneliti. Oke, kalau berdasarkan arah dan bentuk formulasinya, hipotesis ini ada 3 tipe, ya, tipe A, tipe B, dan tipe C. Baik, untuk yang atas ini ya, yang di bagian atas ini adalah untuk yang satu arah. Artinya kalau ini untuk yang satu rerata, bukan satu arah ya, satu rerata. Kalau yang ini untuk yang beda rerata. Atau kalau saya buat secara umum, yang bagian atas ini untuk membandingkan satu populasi, kalau yang kedua ini untuk 2 populasi. Ya, hipotesis itu yang kita uji adalah bagian dari populasinya. Yang perlu kita ingat itu, kita menguji populasinya. Apakah secara populasi itu memenuhi atau tidak, tetapi yang kita hitung nantinya bukan populasinya tetapi sampelnya, di mana nanti ada perhitungan. Nah, perhitungan itu adalah sampelnya. Maka pembahasan tentang uji hipotesis ini berkaitan erat dengan statistika inferensial, yang dimana statistika inferensial itu adalah penarikan kesimpulan dari keadaan suatu populasi berdasarkan data sampel. Oke, kembali lagi ke sini bahwa hipotesis itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan arah. Kemudian di sini kita lihat ada tipe A, ada tipe B, dan ada tipe C. Di mana tipe A ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Ya, tandanya adalah tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan. Ini ya saling berlawanan. Kemudian tipe B atau kita sebut dengan ekor kanan, ya, karena dia tanda yang di H1-nya itu adalah tanda lebih besar. Kemudian tipe C dinamakan dengan satu ekor kiri, ya, ditandai dengan tanda kurang dari. Baik untuk satu populasi maupun beda populasi menggunakan tanda yang sama. Kita lihat di sini ya. Ini untuk satu populasi, mu sama dengan CC itu konstanta atau nilainya. Misalkan seperti ini. Benar nggak sih? Rata-rata kelas ini saya terapkan menggunakan metode A, nilainya atau rata-ratanya adalah 10 atau rata-ratanya adalah 9. Nah, ini berarti saya menguji satu populasi. Kemudian kalau yang di bawah ini, kalau kita menguji 2 populasi. Benar nggak sih rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B? Ini secara populasi ya. Rata-rata yang menggunakan metode A, jadi semua yang menggunakan metode A, rata-ratanya sama dengan semua yang menggunakan metode B. Nah, ini beda populasi. Nah, di tipe A kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian di tipe B kita menggunakan tanda lebih besar, ya. Jadi dinamakan ekor kanan. Kemudian yang ini dinamakan dengan ekor kiri. Jadi hipotesis untuk satu ekor kiri. Kalau yang ini untuk 2 ekor. Nah, tipe-tipe ini nanti kita temui pada pembahasan uji tentang rerata dan uji tentang proporsi maupun variansi. Tipe-tipe ini yang nantinya berhubungan dengan kita menentukan daerah kritis. Jadi ini harus dipahami dulu. Oke, kemudian saya bahas tentang beberapa jenis hipotesis berdasarkan jenis parameternya. Jadi ada hipotesis tentang rerata atau tentang mu, berarti nanti H0, H1-nya yang kita bahas adalah rerata ya, mu. Bukan X bar ya, karena hipotesis itu adalah untuk populasi, jadi mu. Nah, hipotesis tentang rerata yang nanti kita bahas ada satu rerata, ada beda rerata. Kemudian ada hipotesis tentang variansi. Kemudian ada hipotesis tentang proporsi. Oke, kemudian berdasarkan jenis distribusinya. Nah, jenis distribusinya ada hipotesis dengan distribusi Z.
hipotesis dengan distribusi Z ini nanti kita temui ketika kita melakukan uji tentang rata, yang apabila variansi dari populasinya tidak diketahui. Distribusi Z juga digunakan nanti ketika kita melakukan uji proporsi. Yang kedua yaitu hipotesis dengan distribusi T. Hipotesis dengan distribusi T akan kita temui ketika kita membahas tentang uji tentang rata, di mana variansi dari populasinya tidak diketahui. Jadi sama ya, kalau Z itu digunakan, rata digunakan apabila variansinya diketahui, kalau yang T apabila variansinya tidak diketahui. Sama-sama digunakan untuk uji rata. Tapi kalau uji Z selain uji rata bisa juga digunakan untuk uji proporsi. Kemudian ada uji F ya, hipotesis dengan distribusi F. Distribusi F ini bisa digunakan untuk menguji tentang variansi. Atau bisa juga digunakan untuk uji rata, namun populasinya itu nanti lebih dari 2 populasi. Yang akan ditemui ketika kita membahas di ANAFA. Kemudian ada hipotesis dengan distribusi chi-square, di mana distribusi chi-square ini akan kita bahas ketika kita melakukan uji tentang variansi. Nah, di dalam mata kuliah statistika penelitian pendidikan yang kita ampu selama yang kita nanti belajar selama 1 semester ini, kita nanti akan membahas tentang statistika parametrik ya. Jadi ini semuanya adalah statistika parametrik. Oke, ada 7 langkah uji hipotesis. Ingat ya, ada 7 langkah kita melakukan uji hipotesis. Langkah pertama, tentukan dulu hipotesis kita apa. Jadi H0 dan H1-nya tentukan dulu. Hipotesis, jadi dugaan awal kita apa. Yang ingin diterima apa, yang ingin ditolak apa dalam kasus itu. Yang kedua, yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Sebelum saya membahas alfa, tingkat kesalahan ya. Jadi ini kesalahan. Alfa itu adalah kesalahan tipe 1. Kemudian kalau beta itu adalah kesalahan tipe 2. Apa sih kesalahan tipe 1? Kesalahan tipe 1 itu yaitu apabila kalau kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0. Yang padahal hipotesis 0 itu benar. Nah, kalau kesalahan tipe 2 itu adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti itu menerima H0 yang seharusnya H0 itu tidak benar. Nah, di sini tingkat signifikansi yang kita maksud itu adalah alfa, yaitu tingkat kesalahan tipe 1. Kesalahan yang terjadi kalau peneliti menolak H0, tetapi yang seharusnya H0 itu benar. Oke, langkah ketiga, kita menentukan statistik uji atau rumusnya. Ya, rumus yang akan dipakai itu apa? Misalkan tadi, kita hipotesisnya yaitu tentang rata. Kita punya dugaan apakah raratanya itu lebih baik daripada kelas A, lebih baik daripada kelas yang satunya. Nah, berarti karena kita menggunakan atau kita mau menguji rata, berarti nanti statistik uji yang kita pakai bisa pakai uji T, bisa pakai uji Z. Jadi ini semua ini saling berkaitan. Jadi hipotesis kita itu mau uji apa sih? Nah, statistik uji yang dipakai itu apa? Rumusnya itu apa? Kemudian setelah kita menentukan rumusnya, kita hitung datanya atau kita lakukan komputasi. Setelah itu, kita menentukan daerah kritik. Apa sih daerah kritik? Daerah kritik merupakan daerah penolakan H0. Jadi nanti kita tentukan dulu, apakah yang kita hitung merupakan anggota daerah kritik atau bukan. Kalau dia berada di anggota daerah kritik, maka H0-nya nanti ditolak. Kalau tidak, berarti nanti H0-nya diterima. Nah, daerah kritik ini berkaitan erat dengan hipotesis. Jadi kan hipotesis kita kan nanti ada 3 tipe. Jadi kalau hipotesisnya tipe A, berarti nanti daerah kritiknya ada
2 daerah. Kalau hipotesisnya tipe B, berarti nanti kita menggunakan daerah kritiknya pakai tanda lebih dari. Kalau tipe C, kita pakai daerah kritiknya kurang dari. Jadi ini sangat berkaitan semua dengan hipotesis kita. Langkah keenam, kita menentukan keputusan uji. Ya, keputusan ujinya itu adalah nanti H0-nya diterima atau ditolak berdasarkan keanggotaan daerah kritik itu. Yang terakhir, kita buat kesimpulan. Kalau H0-nya ditolak, maka kita menyimpulkan H1. Kalau H0-nya diterima, kita menyimpulkan H0 itu sendiri. Oke. Nah, analogi uji hipotesis. Sebenarnya uji hipotesis ini pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita nggak sadar. Apa contohnya? Pernah teman-teman membeli buah rambutan ya. Kalau teman-teman pergi ke pasar, beli buah rambutan, kira-kira teman-teman melakukan uji apa enggak? Diicipin dulu, ini mau dibeli apa enggak gitu. Nah, begini, analogi uji hipotesis pada jual beli buah. Contohnya buah rambutan. Oke. Buah rambutan dalam keranjang itu kita anggap sebagai populasi. Kemudian, hipotesis nolnya atau dugaan awal kita, buah rambutan itu manis. Oke, ini baru dugaan awal, bener nggak sih, manis nggak sih, kan gitu ya. Nah, maka hipotesis alternatifnya atau lawannya, buah rambutan tidak manis. Nah, sampelnya itu adalah beberapa buah rambutan yang diicipin pembeli. Nggak mungkin kan pembeli akan mengicipi semua rambutan dalam keranjang itu, maka kita butuh sampel. Nah, kemudian pembeli ini mencicipi buah rambutan. Nah, ini mulai pengumpulan data ya, dicipin 1, 2, begitu. Nah, menghitung statistik uji, yaitu bagaimana pembeli merasakan. Mulai dirasakan nih. Cara pembeli tahu bahwa itu manis atau enggak. Nah, cara ya, atau rumus ya. Berarti pembeli merasakan. Kemudian di sini pembeli mempertimbangkan rasa. Kecut. Manis. Nah, mempertimbangkan rasa ini merupakan menentukan daerah kritik. Nah, kemudian hipotesisnya itu nanti diterima atau tidak. Nah, itu menentukan keputusan uji ya. Buah rambutannya itu dibeli atau tidak. Atau buah rambutannya itu nanti manis atau tidak. Setelah dipertimbangkan rasa, ternyata manis, ternyata asam. Kan begitu. Nah, itu menentukan keputusan uji. Gagal menolak H0 atau menerima H0. Berarti nanti rambutannya dibeli, karena manis. Kalau menolak H0, berarti rambutannya tidak jadi dibeli karena tidak manis. Nah, di sini kesalahan tipe 1 atau alfa yang terjadi. Jadi tadi kan alfa, kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak H0, padahal H0-nya itu benar, berarti dia tidak jadi membeli buah rambutan yang manis. Tidak membeli buah rambutan yang manis. Itu kesalahan tipe 1-nya. Sedangkan kesalahan tipe 2, yaitu kesalahan yang terjadi ketika peneliti menerima H0, padahal H0-nya itu tidak benar, berarti membeli buah rambutan yang nggak manis. Jadi dia sudah beli rambutan tapi nggak manis. Itu kesalahan tipe 2. Jadi analogi ini pernah kita lakukan, hanya saja kita nggak tahu kalau itu kita sedang melakukan uji hipotesis. Oke, baik. Materi kita pada mata kuliah ini saya menggunakan bukunya Budiono, judulnya Statistika untuk Penelitian. Kemudian bukunya Netter, Applied Linear Statistical Model. Kemudian bukunya Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi. Jadi materi ini juga berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian ya. Kemudian bukunya Walpole. Oke, baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.